semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Oke, kita kembali lagi di pertemuan keempat di materi pemrograman dasar. Kemarin kalian sudah melakukan PTS atau UTS semester ganjil tengah semester kemarin. Nah, mungkin teman-teman di sini semuanya sudah lihat hasil kalian, tapi kalau saya lihat di sini itu untuk hasilnya beberapa sudah ada yang bagus dan beberapa juga masih ada yang belum mengerjakan sampai sekarang. Nah, ini entah ini anaknya nggak punya HP atau nggak punya paketan atau gimana, saya juga nggak tahu. Kemudian ini di kelas 10 TKJ 1 ya, kelas 10 TKJ 2 itu pun juga sama, beberapa juga sudah ada yang bagus dan masih ada juga yang sampai sekarang entah keberadaannya di mana, sampai sekarang belum mengerjakan sama sekali. Oke, tapi ya udah, kalau yang seperti itu saya skip saja, terserah kalian, arak melu nggih monggo, karepmu iso ya kono, ora ya karepmu lah. Oke. Nah, untuk berikutnya di sini kita akan masuk ke materi, yaitu kemarin terakhir kita sudah tentang pengenalan operator. Nah, di sini kita akan menggunakan pengenalan operator tersebut ke dalam sebuah program. Nah, di sini program yang saya gunakan di sini saya akan menggunakan Microsoft Visual Basic. Nah, untuk teman-teman di sini yang belum punya softwarenya, silakan nanti kalian bisa datang ke sekolah, bawa flash disk, minta filenya sama saya dan install sendiri. Kalau misalnya tidak bisa install sendiri, di rumah punya laptop ya laptopnya dibawa. Oke, untuk gambaran umum tentang Visual Basic itu nanti adalah seperti ini. Contoh di sini itu adalah tampilan awalnya. Perlu teman-teman ketahui yang paling penting dalam Visual Basic, teman-teman di sini harus tahu yang namanya kontrol. Kontrol di sini itu nanti adalah tombol toolbox di sini yang akan digunakan untuk membuat sebuah program. Oke, gambarannya seperti itu, nggih. Nah, karena di sini kita baru awal, untuk program yang pertama di sini nanti kita cukup menggunakan 3 toolbox atau 3 kontrol terlebih dahulu. Nah, 3 toolbox tersebut itu nanti yang pertama adalah label. Label itu yang huruf A ini. Kita taruh drag and drop ke lembar kerja kita. Kemudian, nah, sebelum saya tambahkan lagi di sini untuk mengedit sebuah label, di sini kan sebentar saya perbesar. Nah, di sini untuk label, jika ingin mengatur atau memberi nama, di sini kan namanya kan masih label 1. Nah, untuk memberikan nama, kita bisa ganti di sini di bagian properties yang ada di sebelah kanan, di bagian caption. Nah, di bagian caption, misal di sini saya kasih nama latihan program pertama. Program pertama. Nah, setelah saya ganti, otomatis nanti di sini juga akan ikut berubah. Nah, selain label, di sini saya juga tambahkan label lagi. Misal di sini captionnya saya ganti menjadi nama, kemudian satu toolbox lagi atau satu kontrol lagi yaitu adalah text box. Text box itu adalah yang huruf AB ini, text box. Nah, ini yang text box. Nah, untuk text box di sini ini kita tidak perlu kasih nama. Text box di sini ini kita hapus saja, kosongkan. Kemudian saya kasih tombol lagi yaitu adalah untuk pemanggilan, adalah command button. Nah, command button di sini saya kasih nama caption yaitu adalah panggil misalnya. Oke, sampai sini. Nah, ini untuk desain pertama nggih. Nah, ini tampilan untuk desain pertama program. Nah, untuk menjalankan program ini supaya nanti bisa jadi running atau berjalan di sebuah platform, teman-teman nanti di sini bisa di start. Nah, startnya itu nanti bisa menggunakan tombol toolbar yang ada di bagian atas, yaitu adalah tanda start. Nah, teman-teman tinggal klik saja di sini. Nah, otomatis nanti di sini akan muncul
sebuah tampilan. Nah, ini artinya program ini sedang berjalan. Tapi ini belum terjadi apa-apa karena kita belum mengisi sebuah programnya. Nah, ketelitian di sinilah yang perlu teman-teman ketahui. Misal di sini, nah, untuk menjalankan program ini supaya nanti biar bisa berjalan atau sesuai dengan keinginan kita, untuk mengisi programnya. Nah, ini yang biasanya kalian mumet. Nah, ini yang kalau saya jelaskan lewat daring, saya yakin kalian pasti banyak yang tidak paham. Nah, ini harus praktek betul-betul. Nah, tapi ini saya contohkan dulu saja. Teman-teman nanti kalau misalnya masih bingung, diulang-ulang lagi saja ini nonton videonya. Nah, di sini kita harus menyisipkan sebuah program dulu atau listing coding atau listing program, coding, kode program. Caranya bagaimana? Nah, untuk menyisipkan sebuah coding, teman-teman di sini nanti tinggal di bagian panggil ini atau tombol command button ini, silahkan diklik 2 kali. Setelah diklik 2 kali, di sini otomatis akan muncul tampilan private subcommand 1. Nah, di sini untuk tampilnya, misal saya isi di sini yaitu adalah tag 1 titik tag sama dengan, misal di sini saya kasih nama siapa ya? Nama saya lah. Misal nama saya Dimas Yulianto Herbowo. Nah, teks ini itu kalian harus betul dan tidak ada yang salah. Artinya salah bagaimana? Ketika kalian di sini kurang titik, kurang tanda petik, itu nanti program tidak akan bisa berjalan. Nah, ini yang perlu kalian teliti nanti di sini. Oke. Ini saya sudah isi kodenya. Sekarang kita coba start lagi. Nah, setelah di start, kemudian saya klik panggil, itu otomatis di sini akan muncul nama saya. Misalnya contoh seperti itu. Nah, katakanlah di sini kita tambahkan lagi. Misal di sini saya kasih nama yaitu misal yang ini apa ya? Oh, mantan saya lah. Kan sudah senang guyang-guyu lah. Kayak misal mantan. Nah, di sini. Airan udah guyang-guyu dhewe to. Isen. Seneng banget ya kan bahas ngono gue. Nah, ketika program dijalankan, kemudian kita klik panggil di sini yang muncul baru teks 1. Sedangkan untuk label mantan di sini itu belum muncul. Nah, ini bagaimana supaya nanti untuk menambahkan di sini? Nah, kita lihat tambahkan lagi codingnya. Di bagian klik panggil, tadi kan baru teks 1. Nah, kalian isi lagi di sini, misalnya teks 2 titik teks sama dengan mantanmu sapa misalnya ning kene misale mantane jenenge sapa ya? Misale ya mantan. Nah, sing gede kabeh kan mantep sisan kae. Mantanmu misalnya. Nah, kita jalankan lagi programnya, kemudian kita coba klik panggil lagi. Nah, secara otomatis teks 1 dan teks 2 itu nanti akan terisi. Oke, untuk gambaran awal tentang pemrograman dasar yang akan kita gunakan itu nanti softwarenya adalah ini. Nah, ini baru dasar, belum masuk ke operator bilangan. Kemarin di materi slide terakhir yang saya posting sebelum PTS. Nah, nanti kita akan membuat program menggunakan software ini. Oke, bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan diulang-ulang lagi nonton videonya. Kalau masih bingung lagi, silahkan teman-teman bisa tanya melalui kolom komentar yang ada di video ini. Oke, mungkin untuk pertemuan 4 ini tentang pengenalan software program, mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.